kelompok 1 mata kuliah Akhlak Tasawuf dari Universitas Matlaul Anwar Banten, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Farhan Subarna. Saya Dede Romdana. Saya Asep Andi Rizky. Saya Ahmad Hamdi Munajat. Saya Tiara Mawatianisa. Saya Fadilatul Sadia. Saya Ayu Fatona. Kali ini kami sedang melakukan tugas penelitian mata kuliah ilmu tasawuf dari dosen pengampu Bapak Saiful Bahri. Sekarang kami menuju lokasi penelitian ya. Kali ini yang akan kami teliti adalah seorang tokoh tasawuf yang berada di Kampung Retel, Desa Karyawangi, Kecamatan Pulau Sari. Nah, baik teman-teman, ikuti kami menuju lokasi narasumber yang akan kami wawancarai. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Let's go. Baik teman-teman, sekarang kami sedang menuju lokasi narasumber ya. Saksikan terus, kita lanjutkan perjalanan. Oke, kita menuju lokasi narasumber. Baik teman-teman, sekarang ini kami sudah berada di rumah Pak Ustadz ya, atau narasumber kita yang akan kita wawancarai. Dan ini rumahnya bisa dilihat. Ini rumahnya, dan di sebelah rumahnya, di sebelah kiri saya ini ada majelisnya ya, yang sering dipakai untuk pengajian biasanya pagi atau malam hari. Dan nama majelisnya itu yaitu Bani Sahal. Baik, langsung saja kita temui Pak Ustadznya ya. Baik teman-teman, ayo kita temui. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari mana? Jadi kami Ustadz dari Universitas Mato Anwar, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami ingin mewawancarai Pak Ustadz mengenai akhlak tasawuf. Apakah Pak Ustadz ada waktu dan bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah ya siap. Cuman ini lokasinya mau di dalam atau di majelis? Tapi kayaknya enaknya di majelis aja ya. Di majelis. Iya. Ya, ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan nih, boleh Pak Ustadz memberikan informasi latar belakang atau biografi Pak Ustadz? Oh, boleh. Itu kira-kira dari pendidikan dasar sampai Ya, seperti pendidikan dasar, Pokoknya pendidikan formal Formal. sama informalnya juga gitu. oh, Ya, lahir, mulai dari tanggal lahir, trauma, di catatan KTP kalau sama juga dengan di akte kelahiran, saya lahir tanggal 8 di bulan 8 di tahun 83. Sempat mengenyam pendidikan SD di SDN Oranji 1, lulus sekitar tahun 95, melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP, lulus 98, lalu melanjutkan ke tingkat menengah atas atau SMA dulu, SMA sekarang jadi SMU di Serang, di SUM 1 Cipocok Jaya Serang. Lulus 2001, lalu saya berhijrah ke kota Tasikmalaya. Di sana saya mengenyam pendidikan di 4 pesantren, sekaligus menyelesaikan pendidikan S1 saya juga di Tasikmalaya. Di pesantren itu pertama Pondok Pesantren Cipasung, yang kedua Pondok Pesantren Anwarul Ulum, yang ketiga Pondok Pesantren Al Muhajirin, dan juga Pondok Pesantren Maslahul Huda. Kuliah di Fakultas Syariah jurusan Jinayah Siasah. Nama kampusnya atau nama perguruan tingginya IAIC, Institut Agama Islam Cipasung. Saya lulus 2009 di perkuliahan itu, karena saya sempat pending dulu kuliah, lebih fokus ke pesantren. 2010 saya pulang dari kota Tasik resmi, dan 2011 saya menikah. Terus ya, saya di sini baru mungkin pas 1 tahun tinggal di kampung ini. Tapi sebelumnya saya sempat tinggal di Rengat di Kecamatan Cikedal, itu juga terhitung 8 tahun. 8 tahun di rumah. Iya, itu. Lebih lama di sana. Lebih lama di sana, baru 1 tahun lah di sini kurang lebih. Saya kesini Desember 2020. Sekarang udah Januari 2022, jadi 1 tahun lebih 1 bulan. Ya.
Baik Pak Ustadz, sekarang kita memasuki sesi pertanyaan. Pak Ustadz ini kan seorang pemuka atau pendakwah ya istilahnya. Apakah itu cita-cita Ustadz sendiri atau suruhan orang yang berpengaruh, misalnya seperti orang tua Pak Ustadz, dan juga mungkin termotivasi oleh orang lain seperti guru Pak Ustadz atau siapa, sehingga menjadikan motivasi Pak Ustadz menjadi seorang pendakwah. Saya terjun ke dunia dakwah. Kalau dibilang cita-cita, justru sebetulnya bukan cita-cita awal ya. Karena pertama justru saya itu bercita-cita ingin menjadi tentara, bukan ingin menjadi pendai, pendakwah. Namun karena nasib kali ya seperti itu. Dan juga kebetulan yang memberi motivasi terbesar saya mau menggeluti bidang dakwah ya salah satunya adalah guru-guru saya. Dan yang kedua ya setelah saya memahami di balik hikmah atau manfaat daripada berdakwah, bahwasanya salah satunya itu menjadi bekal buat kita kelak nanti di akhirat. Dan yang paling utamanya juga adalah dengan kita berdakwah, sebetulnya kita sedang mendedikasikan diri kita. Pertama, kita mendedikasikan diri kita kepada Tuhan kita, kepada Allah, dan juga kepada masyarakat sebagai realisasi daripada rahmatan lil alamin itu sendiri. Jadi kalau untuk cita-cita kita dulu nggak ada ya. Justru cita-cita saya adalah ingin menjadi tentara, cuman ya karena apa yang kita rencanakan belum tentu Allah menghendakinya. Tetapi terkadang yang kita tidak inginkan ketika Allah sudah menghendakinya, mau tidak mau kita akan memilikinya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, di mana saja Pak Ustadz pernah belajar mendalami ilmu tasawuf? Yang pertama di pondok pesantren, yang lebih mendalam itu di pondok pesantren Maslahul Huda, berada di kota Tasikmalaya. Di situ lebih mendalam mempelajari tentang ilmu tasawuf, karena ada 3 kitab yang menjadi rujukan, diantaranya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yang kedua Syarah Hikam karangan Ibnu Athaillah, dan yang versi mungkin sederhananya adalah Sulamun Taufik karangan Imam Nawawi dan Al-Bakari. Karena di situ khusus kitab yang betul-betul fokus terhadap amaliyah tasawuf ya, amaliyah tasawuf. Dan yang selanjutnya adalah di kampus kita belajar ilmu tasawuf, karena kebetulan di sana ada mata kuliah tentang ilmu tasawuf. Itu diantaranya. Jadi pesantren dan kampus. Pesantren dan kampus itu tempat yang bisa belajar ilmu tasawuf. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, di mana nanti baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, di mana saja Pak Ustadz pernah belajar mendalami ilmu tasawuf? Yang pertama di pondok pesantren, yang lebih mendalam itu di pondok pesantren Maslahul Huda, berada di kota Tasikmalaya. Di situ lebih mendalam mempelajari tentang ilmu tasawuf, karena ada 3 kitab yang menjadi rujukan, diantaranya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, yang kedua Syarah Hikam karangan Ibnu Athaillah, dan yang versi mungkin sederhananya adalah Sulamun Taufik karangan Imam Nawawi dan Al-Bakari. Karena di situ khusus kitab yang betul-betul fokus terhadap
amaliyah tasawuf ya, amaliyah tasawuf. Dan yang selanjutnya adalah di kampus kita belajar ilmu tasawuf karena kebetulan di sana ada mata kuliah tentang ilmu tasawuf. Itu diantaranya. Jadi pesantren dan kampus. Pesantren dan kampus itu tempat yang bisa belajar ilmu tasawuf. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz, di mana nanti berikutnya Pak Ustadz, kendala apa saja yang Pak Ustadz alami selama waktu pembelajaran Pak Ustadz di pesantren? Kalau kendala lumayan ada gitu ya, di 4 pesantren yang tempat saya belajar di situ ya, saya selalu menemukan kendala. Salah satunya ya kendala terberat yang saya alami ketika saya dalam proses belajar di pesantren adalah ketika kita menemukan titik kejenuhan, merasa tidak betah. Kendala itu ketika saya udah merasa tidak betah tinggal di pesantren, itu bagi saya sebuah kendala terbesar. Kendala ringan-ringannya ya mungkin sakit gitu ya. Atau selanjutnya diantaranya kebetulan dulu kita lagi keluar kayak sedang umroh atau pergi menunaikan ibadah haji, sehingga pembelajarannya terhenti, harus menunggu guru pulang dulu dari melaksanakan ibadah tersebut. Kalau untuk kendala-kendala yang lain mungkin sifatnya ringan ya, nggak terlalu begitu dianggap besar kendala. Yang paling besar itu tadi ketika kita sedang dalam proses pendidikan mengalami kita tidak betah, karena kalau sudah merasa tidak betah itu hilang semangat, sehingga itu saya untuk mengembalikan rasa semangat atau rasa untuk betah di pesantren lumayan. Alhamdulillah untuk kedua orang tua masih terus memberikan dukungan, sehingga beliau tidak menanyakan sampai kapan selesainya, tidak. Jadi orang tua sangat mendukung dan mengapresiasi, bahkan sebetahnya kalau bahasa orang sini beberapa lama juga tinggal di pesantren itu. Jadi kalau untuk kendala saya rasa hanya itu saja. Pertama merasa tidak betah, yang kedua guru ngaji saya atau kiai yang ada di pesantren tersebut sedang dalam menggerakkan perjalanan ibadah haji ke tanah suci. Kalau kendala-kendala yang lainnya alhamdulillah itu ringan lah, tidak terlalu fatal. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Pak Ustadz dalam metode berdakwah di masyarakat? Saya menggunakan 3 metode di masyarakat yang sedang berdakwah. Yang pertama adalah metode ceramah. Artinya metode ceramah itu saya tidak menggunakan alat bantu. Artinya saya langsung memberikan orasi atau ceramah materi pengajian yang sifatnya umum. Yang kedua metodenya adalah metode tematik. Artinya ketika saya sedang menyampaikan pengajian atau berdakwah, saya memegang satu referensi. Kalau sekarang misalkan yang dibahas adalah fikih, berarti saya memegang kitab khusus, kitab yang mempelajari tentang ilmu fikih. Dan yang ketiga, diantaranya metode yang ketiga adalah saya dalam berdakwah di masyarakat dengan sosialisasi, atau mungkin kalau misalkan ada gotong royong atau ada kerja bakti atau ada ronda atau apa, kita sambil ngobrol santai di masyarakat, di gardu atau di pinggir jalan atau di apa, di situ kita sambil ngobrol sambil diskusi gitu. Karena saya merasa kadang justru itu mengena juga
Itu juga metode yang saya sampaikan ketika saya sedang berdakwah di masyarakat. Yang pertama adalah metode ceramah atau orasi. Biasanya saya ceramah di acara-acara PHBI atau acara-acara di walimahan seperti rajaban atau nguludang kalau di istilah kampung, atau misalkan ada yang hajat nikah. Itu saya metode ceramah saya tanpa menggunakan rujukan, artinya saya menyampaikan apa yang saya tahu yang sesuai kebetulan momennya momen apa. Yang kedua, saya menggunakan metode kitab, itu biasanya tematik di satu majelis. Dan yang ketiga adalah lewat kita sosialisasi, istilahnya ya sosialisasi ngobrol kayak gitu. Tapi obrolan kita selalu disempatkan di situ, dijadikan sebagai wahana atau sarana untuk dakwah. Sesuai hadis Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kita kesempatan walaupun hanya 2-3 orang ketika kita sedang dalam keadaan dialog, kita menyampaikan ke situ, karena yang namanya kemanfaatan terkadang luar biasa. Justru kita menyampaikannya sederhana, tapi kebetulan yang menerimanya luar biasa menanggapinya. Itu diantara saja. Nanti. Pertanyaan selanjutnya, untuk referensi berdakwah Pak Ustadz menggunakan selanjutnya Pak Ustadz, untuk referensi berdakwah Pak Ustadz menggunakan apa? Contohnya seperti kitab, buku, atau media elektronik seperti Google, YouTube, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita untuk referensi berdakwah mesti menggunakan kitab, istilahnya kitab kuning, kitab klasik ya. Adapun media elektronik itu mungkin hanya sekedar perbandingan saja. Kita lebih fokus berdalil dakwah itu referensinya ke kitab, seperti kitab karangan Imam Nawawi, kitab karangan ulama-ulama yang lainnya. Itu mungkin. Jadi buku juga terkadang digunakan, tetapi tidak 100% ya. Mungkin buku itu hanya 40% sebagai pelengkap. Tapi kita fokus tetap untuk referensi, kita mengacu kepada kitab kuning, kitab karangan para ulama yang sudah jelas matan sanad dan matannya. Itu saja. Terima kasih Pak Ustadz telah mengizinkan kami, Pak Ustadz telah meluangkan waktunya untuk berdialog dengan kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas dan perbuatan yang tidak berkenan mungkin. Tapi sebelum itu mungkin ada saran dan nasihat untuk kami selaku mahasiswa dari Pak Ustadz. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah ya, Pendidikan Agama Islam Universitas Nurul Anwar, yang sudah berkenan meluangkan waktunya bersilaturahmi dengan kami di sini, dan juga kami sama mohon maaf mungkin kalau ya tempat dan juga sambutannya kurang memuaskan. Adapun saran dari saya sedikit saja. Saya teringat ketika salah satu ulama mengunjungi satu kampung yang kebetulan di kampung itu terdapat muridnya. Si ulama tersebut menanyakan salah satu muridnya, artinya
ulama itu berkunjung ke satu tempat, murid-muridnya yang lain menyambutnya, tapi ada satu murid yang tidak menemuinya. Sang ulama tersebut bertanya, kemana si Fulan? Maka teman-temannya menjawab, beliau sedang sibuk mengurusi ibunya yang sedang sakit. Maka guru tersebut berkata bahwasanya si Fulan akan Allah berkahi dalam urusan dunia dan tidak mendapat keberkahan yang banyak dalam urusan ilmu. Artinya kalau saya tarik kesimpulan, kalau ingin berkah kehidupan kita dalam urusan dunia, maka berbaktilah kepada kedua orang. Kalau ingin berkah dalam hal kehidupannya, maka hormatilah. Karena banyak kisah termasuk senior saya ketika berada di pesantren, dan banyak ke belakangnya kisah-kisah yang mana banyak santri yang sedang mendalami ilmu agama di satu pondok pesantren, mereka tidak sempat mengaji, mereka tidak sempat belajar, tetapi mereka berkhidmah kepada gurunya. Ada yang ditempatkan beberes, ada yang ditempatkan ini itu, tapi luar biasa keberkahan ilmunya luar biasa, sehingga mereka justru tidak terlihat belajar ketika di pesantren, yang terlihat baktinya kepada guru, tapi ketika di masyarakat justru beliau menjadi seorang alim. Itu menunjukkan betapa besarnya keberkahan seorang murid ketika dia berbakti kepada guru. Jadi pesannya dua saja. Yang pertama, ingin sukses dunia, ingin sukses urusan dunia, berbaktilah kepada orang tua. Ingin sukses dalam hal keilmuan, ya, karena kalau kita sukses di keilmuan itu artinya kita punya ilmu bermanfaat. Maka berbaktilah kepada guru. Dua-duanya adalah orang tua. Orang tua kita ya guru, orang tua kita. Guru kita juga adalah orang tua. Bahkan disebutnya juga dalam kitab taklim itu adalah abul akhirah. Dan yang selanjutnya, yang paling penting juga bagi kita sebagai para pelajar atau para mahasiswa atau para pencari ilmu, ya. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapat, ya, yang pertama hormati guru kita, yang kedua juga hormati kedua orang tua kita. Dan yang ketiga adalah menghormati ilmu tersebut. Menghormati ilmu tersebut. Artinya kalau kita menghormati ilmu, kita tidak akan melihat siapa orang itu yang berbicara. Karena kita sarjana, dia mah pendidikannya nggak sarjana, SD juga nggak tamat. Dia sedang menyampaikan ilmu pengajian. Kita tidak mendengarkannya karena melihat orangnya, maka Allah cabut keberkahan. Jadi jangan melihat seseorangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Itu juga merupakan salah satu metode yang akan menjadikan kita berkah. Sedikit ilmu kita, karena kita hormat terhadap guru dan ilmu juga orang tua, insya Allah berkah dari kita. Itu mungkin. Baik Pak Ustadz, wawancara sudah selesai. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, nggak jelas. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Kami pamit undur diri. Hadallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, baik. Langsung saja di sini saya akan mentestimoni tentang kegiatan saya atau kelompok saya, kelompok 1
mata kuliah akhlak tasawuf, yang di mana saya dan teman-teman meneliti tentang seorang tokoh tasawuf yang bernama Ustadz Agus. Baik, langsung saja. Nama saya Ahmad Abdul. Saya akan mentestimoni tentang Ustadz Agus, yang dimana menurut saya Ustadz Agus itu awalnya dia tidak berminat untuk menjadi seorang ustadz. Dia ingin bercita-cita ingin menjadi seorang abdi negara TNI. Nah, kenapa dia tidak tulus melanjutkan cita-citanya? Karena dia ada desakan dari orang tuanya. Dan disitulah dia mulai masuk pesantren, belajar di situ, belajar tentang tasawuf, akhlak tasawuf, dan beliau pun mempunyai guru akhlak tasawuf. Nah, menurut saya Ustadz Agus dalam menerapkan tasawuf dari sehari-hari itu seperti bunga ini kan indah kan kalau seperti ini. Menurut saya Ustadz Agus masih setengah dari bunga ini, jadi belum sempurna gitu, belum tingkatan yang tertinggi, masih setengah gitu, menurut saya seperti itu. Belum mencapai tingkat sufi yang sebenarnya, masih dalam tasawuf beginner gitu, masih rendah ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Romdana dari kelompok 1 Ilmu Akhlak Tasawuf dari Universitas Matlaul Anwar, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi kami terhadap seorang tokoh. Dia adalah Ustadz Agus. Jadi di sini saya akan memaparkan yang melatar belakangi dunia pendidikannya sehingga dia menjadi seorang pendakwah saat ini. Jadi Ustadz Agus ini sebenarnya dia itu tidak bercita-cita menjadi seorang pendakwah. Dengan seiring berjalannya waktu, Ustadz Agus ini dengan dilatar belakangi dunia pendidikannya, dunia formal dan informalnya, disitulah dia mendalami ilmu dakwah serta ilmu retorikanya. Setelah lulus dari dunia pendidikan, beliau dipercaya oleh masyarakat untuk menyampaikan ilmunya dengan cara berdakwah. Pada tahun 2010, awal 2010, beliau debut pertamanya untuk berkarir di dunia dakwah tersebut sampai saat ini. Selain di majelis taklim yang dia kelola, dia berdakwah juga sering mengisi acara di acara-acara besar, yaitu contohnya PABI, acaranya Maulid Nabi dan lain sebagainya. Selain itu juga dia sering diminta sama masyarakat untuk mengisi acara di acara perkawinan, hitanan, dan peresmian, juga yang lainnya. Selain itu, menurut saya Ustadz Agus ini di dunia dakwah itu dia sangatlah berdedikasi dan sangat berinovatif. Selain itu juga dari segi ilmunya pun Ustadz Agus ini kalau menurut saya sangatlah mumpuni di dunianya. Jadi tidak bisa diragukan lagi dalam keilmuan dakwahnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, bisa saya sampaikan untuk mentestimoni seorang tokoh tersebut, yaitu Ustadz Agus. Kalau di
bicarakan atau dipaparkan sih sebenarnya banyak sekali kisah-kisah Ustadz Agus ini, sehingga capaiannya sampai sekarang, mulai mungkin dari awal dia berkarir sampai sekarang itu kalau diceritakan, kalau dipaparkan lebih luas mungkin sangat banyak sekali. Mungkin cuma itu sejarah singkatnya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil observasi kemarin, saya akan mengulas sedikit tentang tokoh tasawuf, yaitu Ustadz Agus yang merupakan seorang pendakwah. Observasi ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena selain menambah wawasan, saya juga bisa ikut mempraktikkan sikap seperti apa yang harus dilakukan yang selama ini telah saya pelajari dari mata kuliah akhlak tasawuf. Dari apa yang saya lihat, bahwa Ustadz Agus ini adalah seorang pendakwah yang santai dalam menjelaskan atau memecahkan sebuah masalah. Dengan gaya yang santai dan menyebarkan senyuman, membuat suasana menjadi tenang. Ia tidak terlalu fanatik pada satu golongan tertentu. Terlihat dari sikapnya yang netral, tidak mencaci, menghujat pendakwah yang lain terhadap kajian yang menurut saya agak keliru. Seperti contoh yasinan di malam hari Jumat, tidak ada dalilnya. Ia menjelaskan dengan santai tanpa menghujat apapun itu. Ada lagi seperti tahlilan, itu bid'ah dan lain sebagainya. Dan ketika ia berhumornya itu seperlunya saja, dan itu bisa diterima oleh semua kalangan. Ketika kami wawancarai tentang perjalanan beliau sampai menjadi seorang pendakwah yang sekarang sudah banyak panggilan untuk mengisi pengajian, beliau tidak terlihat membanggakan dirinya sedikit pun. Mungkin itu saja ulasan yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama, mari kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan mengulas kembali tentang hasil penelitian kemarin, yaitu tentang penelitian akhlak tasawuf. Tanggapan saya terhadap pelajaran akhlak tasawuf ini, yang dimana kami ditugaskan oleh Pak dosen, ya, sangat membuahkan hasil buat kami. Ini kami sendiri bisa menambah ilmu yang lebih baik, menambah ilmu yang lebih luas. Dan tanggapan saya mengenai penelitian ini, alhamdulillah penelitian kami sampai waktu pertama sampai akhir berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah semoga ilmu dan wawasan kami sehingga dimanfaatkan oleh Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tokoh yang selama ini kami wawancarai. Menurut saya cara penyampaian dan perupaan dakwahnya itu sangatlah memuaskan bagi kami. Dan saran buat saya untuk penelitian kemarin itu berada dari kurangnya ketepatan waktu. Waktunya harusnya pagi, terus dikarenakan narasumbernya tidak bisa, sehingga kami semua mengerjakan semua itu dilakukan pada sore hari. Mungkin segitu aja dari kami, dan semoga tugas yang diberikan Bapak dosen ini dan
yang dikerjakan oleh kami sebagai mahasiswa dari kelompok 1 Universitas Unwar Banten menjadi wawasan dan menjadi pengetahuan. Mungkin segitu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya di sini akan memberikan sedikit penilaian dari hasil observasi kemarin terhadap seorang tokoh agama, yaitu Ustadz Agus yang merupakan seorang pendakwah. Jadi menurut saya sendiri hasil observasi kemarin ini sangat bagus karena selain menambahkan wawasan, beliau juga memberikan motivasi untuk kami dan memberikan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga pernah mendengar dan melihat secara langsung beliau berdakwah, dan menurut saya beliau ini sangat menarik menerangkan dan menyampaikan metode ceramahnya itu sangat detail dan sangat jelas dan ada humornya juga. Dan setelah kami meneliti tentang beliau, dan menurut saya juga beliau ini sangat bagus karena beliau ini lebih memilih memperdalam ilmu agamanya dibanding berkeinginannya menjadi seorang abdi negara atau tentara. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifatona dari anggota kelompok 1 mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit mengulas penelitian kelompok saya tentang seorang tokoh yang berprofesi menjadi pendakwah. Menurut saya sendiri, tokoh ini berdakwah menggunakan metode ceramah. Penyampaiannya yang sangat santai, serta adanya sedikit humor yang diberikan di tengah-tengah ceramah berlangsung, membuat masyarakat antusias dan tertawa saat mendengarkannya. Mungkin karena disampaikan kepada masyarakat ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah lanjut usia. Dan tokoh ini mengambil materi tidak dari Google dan sejenisnya, melainkan dari kitab-kitab kuning yang telah beliau pelajari semasa pesantren. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mentestimoni hasil penelitian kemarin tentang tokoh atau pendakwah. Jadi menurut saya tokoh tersebut juga sering mendakwah di beberapa majlis taklim di daerahnya. Seorang tokoh ini bercita-cita ingin menjadi tentara, dan menurut saya juga tokoh tersebut merupakan seorang pelajar akhlak tasawuf, dan tokoh tersebut juga memberikan pengalaman yang luar biasa tentang akhlak tasawuf. Dari apa yang saya lihat bahwa tokoh tersebut ini adalah seorang pendakwah yang santai dalam menjelaskan atau memecahkan sebuah masalah dengan gaya yang santai dan sekali tentang sebuah tokoh akhlak tasawuf. Bagi saya luar biasa, dan tokoh tersebut juga merupakan tokoh yang tidak terlalu fanatik pada suatu golongan tersebut. Terlihat dari sikapnya yang netral, tidak mencaci menghujat pendakwah yang lain. Terhadap wawancara yang menurut saya agak keliru, seperti contoh pengajian di malam hari Selasa, tidak ada dalilnya, dan tokoh tersebut juga membawakannya tidak terlalu menghujat satupun. Ketika kami wawancarai tentang perjalanan tokoh sampai sekarang pendakwah yang sekarang banyak panggilan di berbagai pengajian, Ustadz Agus tersebut tidak membanggakan dirinya sendiri. Baik, itu saja yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.